Tom Hai menilai bahwa laga melawan Cina akan sangat penting untuk timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar 5 Juni nanti. Bagi Indonesia tentu kemenangan akan jadi target utama untuk mengamankan posisi keempat klasemen grup C. Namun, tim tamu tidak bisa dipandang remeh karena mereka berusaha bangkit dari dasar klasemen. Tom Hai menjelaskan bahwa pertandingan melawan Cina hampir sama seperti saat melawan Bahrain. Kekalahan di laga sebelumnya membuat semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menang. Tentunya melawan tim Dragons tidak banyak emosi yang terlibat karena tidak ada hal yang kontroversial terjadi. Skuad Garuda ingin membuktikan diri dan menunjukkan kepada tim tamu bagaimana kekuatan timnas. Ini yang akan coba dipertahankan dan mereka akan coba mengamankan 3 poin di laga bulan Juni nanti. Menurut saya balas dendam terhadap China adalah lebih menunjukkan diri lebih banyak karena kami tidak melakukan yang terbaik di game sebelumnya, kata Tom Hai. Hai menambahkan, 2 laga terakhir untuk timnas saat ini sangat krusial. Setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke markas Jepang. Menurutnya, 2 laga tersebut harus bisa dimaksimalkan dan tetap fokus mengumpulkan poin. Dia berharap semua pemain bisa memberikan segalanya di lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Pemain keturunan Indonesia Tristan Guyger digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Tristan Guyger diproyeksi akan menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa mendatang. Bek kelahiran Belanda 2 September 2004 ini memiliki darah Maluku dari neneknya. Tristan Guyger menariknya ternyata pernah menginjakan kakinya di Indonesia. Ia diketahui sempat liburan di Bali. Tristan liburan ke Bali pada tahun lalu. Sayang niat liburan di Pulau Dewata tak berlangsung sesuai rencananya. Sayang Tristan Guyger tahun ini tidak bisa ke Bali. Padahal seperti diketahui timnas Indonesia sedang menjalani TC di Pulau Dewata tersebut. Jika bergabung dengan timnas Indonesia, Guyger akan menambah opsi fleksibel di lini belakang, seperti Kevin Dix yang bisa menjadi fullback atau back tengah, serta Sandy Walsh dan Calvin Verdong yang dapat bermain dalam skema 3 atau 5 back. Meski pernah membela timnas Belanda U16 dan U18, Guyger tidak menutup peluang membela Indonesia. Menurut laporan media Belanda, PSSI sudah melakukan komunikasi pertama dengan pemain yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle tersebut. Tristan Guyger pun sudah buka suara perihal kansnya menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Menurut Guyger, ia sangat menghormati sepak bola Indonesia dan memantau perkembangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menggelar training camp di Bali United Training Center, Gianyar mulai 26 Mei mendatang. TC ini sebagai persiapan menatap laga lanjutan grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Stefano Lillipali berbicara kunci suksesnya hingga bisa dipanggil lagi ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Ia mengaku siap kapanpun dibutuhkan oleh skuad Garuda. Lillipali masuk ke dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk 2 laga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melakukan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Vano mengatakan memang berusaha memberikan kontribusi terbaiknya bersama Borneo FC di level klub. Jadi hal itu akan membuatnya dalam kondisi terbaik saat mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi untuk timnas Indonesia saya selalu siap, kata Lillipali. Lillipali sudah mencatatkan 5 gol dan 2 assist dalam 22 penampilan di Liga 1 2024 sampai 2025. Ia diyakini masuk daftar panggil karena dibutuhkan di posisi gelandang serang. Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melawan timnas Cina di SUGBK, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan timnas Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Panasonic Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin.
Mereka meraup 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 8 laga. Publik Vietnam mendengar kabar soal isu PSSI menaturalisasi Pascal Struijk, soroti harganya yang fantastis. Isu naturalisasi Pascal Struijk kembali mencuat ke permukaan setelah kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris. Dalam satu momen, Kluivert tertangkap kamera berada satu tribun bersama Pascal Struijk. Hal itu menguatkan isu bahwa timnas Indonesia masih mengejar sosok Struijk untuk dinaturalisasi. Momen itu sampai disorot media Vietnam dan mereka menyadari usaha Indonesia untuk merekrut Pascal Struijk. Patrick Kluivert juga mendekati Pascal Struijk yang baru saja memenangi gelar divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris untuk musim depan, tulis The Tao. Menurut The Tao, Indonesia tidak akan segan menaturalisasi bek Leeds United seharga 16 juta euro atau sekitar 153 miliar rupiah itu. Dan jika proses naturalisasi bisa dipercepat, maka Struijk bukan tidak mungkin bisa dimainkan Indonesia pada Juni nanti. Meski begitu, Arya Sinulinga selaku Exco PSSI merasa timnas Indonesia saat ini tidak butuh tambahan pemain naturalisasi. Skuad dengan pemain yang ada dirasa sudah cukup untuk bisa mengamankan poin di 2 laga terakhir kualifikasi putaran ketiga. Berkaca dari hasil melawan Australia dan Bahrain, skuad Garuda saat ini dinilai sudah cukup untuk menghadapi Cina dan Jepang. Proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami kendala besar dan terancam tidak selesai sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat menyebut nama Jairo sebagai pemain keturunan yang ingin dia naturalisasi. Namun, kini prosesnya mengalami hambatan lebih besar daripada kasus Maarten Paes. Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong sejak 6 Januari lalu sempat menyatakan keinginannya menaturalisasi beberapa pemain keturunan. Nama Jairo Riedewald menjadi satu-satunya yang dia sebut langsung. Namun, proses pemain klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp itu ternyata tidak berjalan mulus. Meski tidak menjelaskan secara rinci, PSSI mengungkapkan kendalanya lebih kompleks daripada kasus Maarten Paes. Ex-gelandang Crystal Palace dan Ajax Amsterdam ini awalnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025.